perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU PT Pakrin yang diajukan oleh PT Sahabat Sentra Asia berlangsung di Pengadilan Niaga Surabaya. Di persidangan tersebut, hakim menolak intervensi buruh. Mengetahui hal ini, buruh PT Pakrin yang memadati Pengadilan Negeri Surabaya, kerap melakukan yel-yel berupa tolak PKPU. Usai sidang, salah satu perwakilan buruh PT Pakrin yaitu Eka Ketua Pimpinan Cabang SPAI berpesan, agar buruh jangan pernah lelah, jangan pernah berkecil hati untuk berharap keadilan. Meski intervensinya ditolak akan ada 1000 jalan yang akan dipersiapkan untuk memenangkan perkara ini. Berikutnya, di agenda pembuktian pihaknya akan kita siapkan bukti-bukti yang menguatkan buruh PT Pakrin agar nanti amar putusan sesuai dengan keinginan para buruh yakni, menolak PKPU jika tidak buruh PT Pakrin siap untuk dipenjara semua. Secara terpisah, Agus Suryanto, perwakilan buruh FSPMI saat ditemui, mengatakan, pihaknya memahami intervensi buruh terkait tagihan utang dan buruh sebagai termohon memang tidak ada landasan hukumnya. Tetapi bicara badan hukum, yang bertanggung jawab adalah direktur yang tercatat dalam RUPS hingga ke Kemenkumham. Di sini kita ketahui, ada klaim 3 orang sebagai direktur yang juga masing-masing ketiga orang tersebut, ahli waris PT Pakrin. Dalam perkara gugatan PKPU ini, Agus Suryanto menilai harusnya bukan gugatan sederhana melainkan gugatan tidak sederhana karena harus ditentukan siapa pewaris dan siapa direktur yang sah guna mewakili persidangan. Itulah yang mendasari kami guna memberikan bukti-bukti untuk dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam putusan, pungkas Agus Suryanto. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Permohonan PKPU ini tidak sederhana, harus menyelesaikan siapa pewaris sah dan siapa yang menjadi direktur sah yang bisa mewakili di meja persidangan. Itulah yang menjadi dasar kami bagaimana kami memberi bukti-bukti dan masukan-masukan kepada hakim supaya menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan PKPU dikabulkan atau ditolak. Oke, makasih Mas. Ayo yang nyanyi. Hidup buruh! Hidup buruh! Kawan-kawan, tadi menyaksikan kan? Kita ditegur pakai tua kecil. Besok kita bawakan mokom, kita bawa masuk ke dalam. Gak ada urusan. Tadi di BCI sama keamanannya, nggak boleh pakai tua kecil. Kawan-kawan kan menyaksikan sendiri toh tadi. Besok kita paksa bawa mobil komando, kita bawa masuk ke dalam. Saya yang bertanggung jawab. Lu siap nggak? Siap nggak? Siap nggak? Yang kedua, saya minta solidaritas, instruksi dari DPW kita keluarkan nanti. Besok terutama kawan-kawan Mojokerto dan Surabaya. Jadi engko neng jero digawe dung dung dung, neng jopo digawe dung dung dung. Paham?
Siap nggak? Siap. Weh, saya tanya, besok lu siap perang nggak? Siap. Besok lu siap perang nggak? Siap. Kawan-kawan, besok ente siap perang nggak? Siap. Perang di dalam dan di luar siap nggak? Siap nggak? Siap. Ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab terhadap kalian. Serius. Para pimpinan yang akan bertanggung jawab apapun yang terjadi di luar maupun di dalam. Besok adalah hari penentu. Ternyata bukan hari ini. Tapi hari ini juga ada kabar yang sangat tidak enak bagi kita. Nanti biar menjelaskan PH-nya. Sebelum ke PH, ayo masih semangat ya teman-teman ya. Tangannya di atas semua, tepuk tangan, kita nyanyi buruh tani semua. Ayo, 1, 2, 3. Buruh tani menghasil rakyat miskin kota. Bersatu padu rebut demokrasi. Bersatu kita dalam satu suara. Demi tugas suci yang mulia. Hari-hari itu adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera. Terbentuknya tatanan masyarakat. Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita dapatkan. Kita bergerak harapan. Marilah kawan, mari kita dapatkan. Sebuah lagu tentang kebebasan. Di bawah kuasa tirani. Bersusuri garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi. Bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi. Bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih, tepuk tangan buat kawan-kawan yang masih semangat. Monggo, pengacara lagi. Beani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua, kawan-kawanku, karyawan PT Pakrin yang hari ini memenuhi Pengadilan Negeri Surabaya mengawal sidang nomor 26 gugatan PKPU dari customer ya. Untuk itu kawan-kawanku semuanya sudah menyaksikan jalannya sidang sampai detik ini tadi. Intinya kawan-kawan, jangan pernah lelah, jangan pernah berkecil hati. Meskipun pagi ini ya, pagi ini kita semuanya ada di sini berharap ada sebuah keadilan buat kita semuanya ya. Tetapi di dalam penetapan hari ini tadi disampaikan bahwa terkait permohonan intervensi yang kita sampaikan kepada Majelis Hakim terhadap perkara nomor 26. Di dalam penetapan ini tadi memang sebagaimana aturan undang-undang memang nggak ada intervensi, sehingga intervensi yang kita ajukan ditolak ya. Tetapi teman-teman jangan berkecil hati, ditolak maupun tidak, 1000 jalan yang sudah kita siapkan untuk memenangkan kasus ini kawan-kawan. Sehingga kawan-kawan, hari ini sidang penetapan sudah disampaikan, besok ada agenda sidang lagi yaitu pembuktian. Akan kita sampaikan bukti-bukti yang menguatkan kawan-kawanku semua karyawan PT Pakrin, agar nanti dalam putusan kawan-kawan sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa kita menolak dengan adanya gugatan nomor 26 ini. Untuk itu kawan-kawan kita harus terus mengawal
sidang? Siap. Siap. Siap mengawal ya? Siap. Siap mengawal ya? Siap. Insya Allah dikasih kesehatan semua. Kan iso teko kayak gini. Karena kita semuanya tahu kawan-kawan. Ya. Di dalam pengadilan itu isinya apa kita semua tahu. Ngerti ora? Malih di sini malih. Diam. Banyak mafia, banyak maling, banyak bajingan di sana. Makanya kita harus kawal. Setiap aksi, setiap sidang kita datangi pengadilan ini. Mau kita dianggap mengganggu atau enggak, kita semuanya punya kepentingan. Kita punya kepentingan ya. Seperti tadi kita semuanya tahu ya. Kalau yang disampaikan Mas Doni tadi, kita dilarang masuk ruang sidang membawa toa kecil. Oke, baik, kita terima. Tidak boleh membawa toa kecil, tetapi akan kita siapkan yang maka untuk itu kawan-kawan, sampai sidang akhir putusan nanti ya, puncaknya nanti di putusan, kawan-kawan, kita duduki pengadilan ini, kita siapkan seluruh karyawan PT Pakrin dan keluarganya, ajak semuanya di sidang putusan nanti untuk mengawal PKPU ini agar dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Kalau tidak, siap-siap. Siap-siap di penjara KB ya. Siap KB Pak, penjaraan KB bayaran kayak gini ya. Kawan-kawan, saya hanya menyampaikan itu hasil sidang. Intinya kawan-kawan harus lebih semangat, jangan berkecil hati. Karena proses sidang itu memang seperti ini. Nunggunya lama, sidangnya 5 menit, 10 menit selesai. Ditunda lagi besok ya. Terus ditunda lagi, memang seperti itu ya. Teman-teman jangan bosan untuk mengawal sidang di sini, dan insya Allah siapapun yang hadir di sini, kawan-kawan karyawan PT Pakrin insya Allah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki. Hari ini kawan-kawan gajinya dihentikan oleh PT Pakrin, insya Allah itu sudah memberikan rezeki dari sumber yang lain. Yakin itu ya. Untuk itu tetap semangat saudara-saudaraku semuanya. Hidup buruh. 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 Nafas PMI. PMI. Nafas PMI. Hutido. 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 Terima kasih, silakan disambung Mas Agus. Mereka, besok jam berapa sidangnya? Besok Sama. Nanti terakhir ya. Iya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Teman-teman semua, ya seperti inilah sidang kan kawan. Seperti disampaikan Mbak Eka, jauh hari kemarin kita sudah menyampaikan bahwa kita ini sebenarnya adalah anak perusahaan PT Pakrin. Tapi nak berkaitan hutang, kita nggak punya kewajiban nanggung hutang Pakrin. Betul kan? Sidang ini hampir mirip seperti itu. Analoginya seperti itu. Sing diutang, urusan utang piutang iku Pakrin karo wong sing ngedol barang nok Pakrin. Sing nagih ya kudune nagih nok Pakrin. Kita karyawan Pakrin mempunyai hubungan kerja, ya sebenarnya nggak iso melok intervensi ngambil alih utang. Utang tak bayar aja kan nggak oleh. Tetap yang harus bayar PT Pakrin. Namun kawan-kawan di PT Pakrin sedang terjadi perang. Kita buktikan perkara nomor 27. PT Pakrin mengajukan pilot sendiri. Benar nggak? Alhamdulillah PN Surabaya sudah menolak, dan intervensi kita ke rumahnya pemohon PKPU, yaitu PKPU-nya Pakrin sendiri, ternyata direkturnya wedi akhirnya dicabut. Yang perkara nomor 27 sudah dicabut. Jadi Pakrin mau ngakal-ngakali. Nah drama itulah kawan-kawan, di belakangnya masih ada lagi perkara nomor 26. PKPU yang diajukan kemungkinan
dari supplier yang kemungkinan settingan atau drama mereka. Ya, ini yang kenapa kita harus mengawal seolah-olah kita akan mengambil alih utang itu. Aku yo melok tanggung jawab terhadap utang itu. Itulah tujuan kita masuk ke dalam persidangan PKPU yang kita ajukan atau kita mohonkan. Tapi ternyata Pengadilan Surabaya melalui majelis hakimnya menolak. Karyawan awakmu itu gak bertanggung jawab terhadap kita. Tapi kita ingin bahwa sidang ini harus bersih. Sidang ini harus melihat karya umum seluruh yang terdampak, termasuk kita ribuan karyawan yang terdampak. Betul nggak kawan? Maka dalam sidang-sidang nanti kawan-kawan, walaupun kita tidak bagian orang yang bertanggung jawab ditagih utang, tapi kita ingin memeriksa semua jawaban yang dijawab oleh perusahaan. Sepakat nggak? Kita akan meminta kepada persidangan melalui majelisnya, tim kita, perwakilan kita harus masuk ikut sidang dan memeriksa, termasuk membaca jawaban-jawaban mereka. Jangan sampai jawabannya PT Pakrin bunuh diri, yaitu apa? Mengakui utang dan gak sok bayar. Utangnya piro Mbak Ika? Ditagihkan 17 miliar, padahal Bank Prima kemarin yang kita perdebatkan hampir 1 triliun. Kalau jawabannya gak iso bayar utang, ya putus PKPU. Gak iso bayar mereka jadi pilot. Nah, pilot, harta kita akan jadi rebutan mereka. Orang tiga, termasuk orang-orang yang di luar nanti, termasuk kurator. Bayangkan kurator itu moro-moro kok jikoe secara terbuka diatur undang-undang 12%. Jelintute yuk karo, iso-iso 90%. Selindutnya. Kita dapat apa? Ayo kita dapat apa? Belum hari warisnya moro-moro duit ngalir no rekening Dindi. Udah, kita nggak bisa baca uang ngalir kemana, kita bisa baca nggak? Bisa melihat nggak? Bisa kan kawan? Itulah yang kita takutkan dan hari ini kita berjuang di TNI. Ya memang kita paham, kita paksakan majelisnya sampai digantung. Di awakmu itu gak ditanggung jawab hutang, sehingga di undang-undang gak boleh kita masuk ambil alih hutang itu, karena hubungan kita, hubungan kerja yang merupakan kita adalah asetnya PT Pakrin. Paham kan kawan ya? Tapi kawan-kawan besok sidang pembuktian kita akan minta tetap masuk, baik itu pengurus atau kuasa hukum akan minta masuk di dalam lingkaran persidangan bersama termohon atau tergugat. Sedikit mas hasil dari ini tadi mas. Ya, kita dari persidangan hari ini memahami kalau intervensi kita terhadap tagihan hutang yang kita menempatkan diri sebagai termohon, ya termohon intervensi atau ikut termohon ibaratnya, ini memang tidak ada landasan hukum karena hutang-hutang itu antara hubungan individu dengan individu yang tidak bisa diambil alih secara sepihak tanpa ada kesepakatan. Tapi hal ini dalam arti badan hukum, tentunya orang yang bertanggung jawab atas badan hukum tersebut, yaitu direktur yang tercatat di RUPS, ADART sampai dengan Menkumham. Nah, di PT Pakrin ini ada klaim direktur 3 orang. Yang 3 orang ini sama-sama ahli waris semua pemilik Pakrin. Sehingga mereka itu adalah waris dari pemilik Pakrin yang saling klaim mengakui bahwa dia yang berwenang dan memiliki PT Pakrin. Maka atas dasar itulah hakim mempunyai penilaian bahwa gugatan PKPU ini, permohonan PKPU ini tidak sederhana. Harus menyelesaikan siapa pewaris sah dan siapa yang menjadi direktur sah yang bisa mewakili di meja persidangan. Itulah yang menjadi dasar kami bagaimana kami memberi bukti-bukti dan masukan-masukan kepada hakim supaya menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan PKPU dikabulkan atau ditolak. Oke, makasih mas.